Setiap hari Senin oleh penyair dikatakan saat menceritakan tentang mimpi salah seorang paman Nabi yang satunya yaitu bernama Abbas, ata annahu fi yaumil isnaini daiman, setiap hari Senin Abu Lahab yang sudah pasti disiksa, setiap hari Senin maka yukhaffafu anhu lisururi bi Ahmad. Abu Lahab setiap hari Senin diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab gembira akan kelahiran Ahmad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama dhannu Abdul ladzi, maka bagaimana kalau ada seorang hamba yang selalu bahagia, yang iman kepada Nabi Muhammad bi Ahmada masruran wa mata muwahhida. Lalu bagaimana kalau ada seorang muslim yang dia itu selain seorang muslim dia juga cinta kepada Nabi Muhammad, senang akan kelahiran Nabi Muhammad, bahagia akan kelahiran Nabi Muhammad, kemudian mati dalam keadaan Islam, maka pasti orang yang sedemikian akan diberikan kebahagiaan, keringanan siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, Abu Lahab, siapa sih yang gak kenal sama Abu Lahab? Terkenal itu bagaimana celaannya di dalam Al-Quran, terkenalnya bagaimana Abu Lahab dan istrinya sekongkol memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paman Nabi paling benci kepada Nabi Muhammad yaitu Abu Lahab. Hadirin, punya seorang istri yang selalu usil kepada Nabi Muhammad. Nabi kalau keluar dari rumah, Abu Lahab dan istrinya sebelum Nabi keluar, dia sudah tebarkan duri di depan rumah Nabi Muhammad SAW. Bahkan tidak enggan kadang kotoran pun diletakkan di depan rumah Nabi Muhammad SAW. Keduanya kompak untuk menyakiti Nabi Muhammad. Keduanya kompak untuk memusuhi Nabi Muhammad. Bahkan matinya mati kafir, hadirin. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kepada Abu Lahab di setiap hari Senin Abu Lahab mendapatkan tambahan keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan air yang menetes dari jari jemarinya. Walhasil ada satu kitab yang menceritakan bahwa Abbas, paman Nabi yang lain, bermimpi bertemu dengan Abu Lahab. Hei Abu Lahab, bagaimana keadaanmu sekarang? Apakah kamu senang ada di dalam kubur? Maka dijawab oleh Abu Lahab, bagaimana aku senang, setiap hari aku disiksa karena aku memusuhi Muhammad, dan akan tetapi setiap hari Senin karena aku bergembira akan kelahiran Nabi Muhammad, Allah Ta'ala memberikan keringanan kepadaku. Hadirin, cerita ini menceritakan bahwa siapapun yang mencinta Nabi Muhammad tidak akan rugi. Siapapun yang cinta kepada Nabi Muhammad tidak akan rugi. Beda dengan para ibu, beda dengan para wanita. Saat mereka itu mencinta seorang pria, maka rawan terjolimi, tersakiti. Karena cinta siapapun itu masih terselubung di dalamnya itu dusta, kecuali cinta Nabi Muhammad SAW. Orang itu kalau sudah cinta ke Nabi, maka Nabi tidak akan mendustakan, dan Nabi pasti membalas setiap cinta seseorang yang mencintainya. Makanya kita hadir ke majelis maulid seperti ini, khusyuk ataupun tidak khusyuk, ya, niatnya macam-macam. Ada yang datang pengen cari jodoh. Coba yang cari jodoh angkat tangannya. Sama, Temat. Jombloan, jombloati. Angkat tangannya jombloan, jombloati. Lukman. Angkat tangan tak tangan udah rapi. Lukman. Sing angkat tangan tak tangan mulai teko kene aduh bojone. Yo. Sing wis rapi aja ngacung. Kuatir rapi mana? Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim kali. Siapa orang yang hadir maulid tergantung niatnya. Kenapa begitu? Karena niat mengagungkan syiar Nabi Muhammad SAW.
satu bentuk ketakwaan. Tapi perlu kita ketahui hadirin, bahwa maulid seperti malam hari ini tidak diadakan, tidak diselenggarakan kecuali ada maksud utama. Maksud utamanya apa? Agar kita semua semakin kenal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibacakan kisah Nabi Muhammad, dibacakan sejarah Nabi Muhammad, dibacakan syair-syair tentang Nabi Muhammad, dibacakan maulid Nabi Muhammad. Tujuannya hanya satu, agar kita semakin kenal kepada Nabi Muhammad. Saat kita semakin kenal, maka kita akan semakin cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam maulid tiba, Al-Imam Abdurrahman Ad-Daibai, beliau menceritakan tentang sepenggal kelahiran Nabi Muhammad, yang tujuannya agar kita itu semakin rindu kepada Nabi. Dikatakan dalam satu fasal, awwalu fadilatil mu'jizat bi khumudi naril farisa wa suqutis surafat wa rumiyatis syayatinu minas samai bisuhubil mukhriqat. Abdurrahman Ad-Daibai, pengarang tiba, beliau ingin menceritakan kepada kita. Makanya kalau hadir maulid itu sambil belajar arti yang dibaca itu apa. Ben gak kok teko go gendero goyang-goyang tok, ditakoni artine apa tuh gak ngerti. Lo kok nangis gak weruh, apa artine gak paham. Maka Pak, cerita tentang Nabi Muhammad, sejarah Nabi Muhammad, apa yang dikarang, dibaca, pelajari, agar kita semakin tumbuh rasa cintanya kepada Nabi Muhammad. Karena orang itu kalau sudah semakin kenal, nanti akan semakin cinta. Makanya kadar cintanya kita itu berbeda-beda kepada Nabi. Saya tidak katakan yang hadir di sini masih banyak yang gak cinta, enggak. Tapi kadar cintanya itu beda-beda. Tentu kadar cinta yang paling dalam dialah yang paling dekat dengan Nabi. Sedangkan kadar cintanya yang paling minim dialah yang paling jauh dengan Nabi Muhammad. Dikatakan dalam peribahasa itu, tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Semakin kenal kepada Nabi Muhammad, maka akan semakin sayang kepada Nabi Muhammad. Semakin tahu tentang Nabi Muhammad, maka akan semakin cinta kepada Nabi Muhammad. Kita ini PR-nya cuma satu. Para ulama, para kiai, para ustadz cukup dengarkan ke telinga umat, Nabi Muhammad itu makannya begini, minumnya begini, tidurnya begini, senyumnya Nabi begini, duduknya Nabi begini, bertemannya Nabi begini. Sampaikan yang sedemikian kepada umat, maka umat akan senada dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Akan ditemukan satu negeri, satu kebangsaan yang penuh dengan kemakmuran karena umatnya menghidupkan syariat Nabi Muhammad SAW. Dalam maulid itu, ayo kita belajar, biar kita pulang dan hadir majelis berikutnya, kita tahu makna dan maksud daripada filosofi yang diceritakan di dalam maulid tiba. Awalu fadilatil mu'jizat. Nabi itu memang makhluk yang mulia sejak sebelum Nabi lahir. Sebelum Nabi Muhammad wujud di muka bumi, Allah Ta'ala telah memuliakan Nabi Muhammad. Bahkan tanda-tandanya itu ada, mulai daripada Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh sampai Isa. Mereka semua telah mendengar kabar Nabiun akhiruz zaman, yakhruju fi akhir zaman, seorang nabi yang keluar di akhir zaman, yang lahirnya di kota Makkah, hijrahnya ke Madinah, kerajaannya di kota Sam. Itu sudah viral hadirin. Jadi ibarat artis itu, Nabi sudah viral sejak sebelum diupload, sejak sebelum di-share, Nabi Muhammad sudah terkenal. Bahkan kalangan Yahudinya, Majusinya, penyembah berhalanya, semuanya telah kenal bahwa nanti akan lahir satu Nabi yang luar biasa. Dan terbukti di saat kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam maulid itu dikatakan awwalu fadilatil mu'jizat
Mukjizat pertama yang didapat oleh Nabi Muhammad yaitu bi khumudi naril farisa. Ada satu api yang tak kunjung padam di kota Farisa. Farisa di sini bukan Persia atau bukan Paris, tapi satu negeri, Ma'badun Nar, ada di kota Iran. Ada di negeri Iran, itu namanya Al-Farisa, Ma'badun Nar, tempat sesembahan api daripada kalangan Majusi. Ratusan tahun gak pernah mati ini api, hadirin. Tapi di malam kelahiran Nabi Muhammad, api yang ratusan tahun itu hidup, malam itu juga padam, hadirin rahimakumullah. Nanti Nabi lahir, malam ini padam, sehingga orang Majusi semuanya connect otaknya. Oh, ini salah satu tanda bahwa Nabi akhir zaman itu yang diceritakan dapat memadamkan api sesembahan kita. Semua sudah nyantol kepada Nabi Muhammad. Bahkan sukuti syurafa, patung-patung yang roboh secara tiba-tiba. Bagaimana patung-patung sesembahan mereka tanpa ada yang merobohkan, roboh hadirin. Tanpa ada yang merobohkannya, Allah subhanahu wa ta'ala menjatuhkan semuanya. Bahkan warumiyatis syayatinu minas sama bisuhubil mukhriqat. Setan yang mengumpat ke langit di malam kelahiran Nabi Muhammad dilempar dengan api, karena sebab Allah Ta'ala tidak ingin di malam kelahiran Nabi Muhammad ada satu bentuk kemusyrikan. Allah Ta'ala jaga Nabi Muhammad sampai malam kelahirannya tidak diperadakan di muka bumi segala macam bentuk persirikan, hadirin rahimakumullah. Ini bentuk bahwa Allah Ta'ala memuliakan Nabi Muhammad sejak sebelum lahir. Gak sampai di situ, kalau kita baca Maulid Habsyi dikatakan bahwa wa ma min hamilin hamalat fi dalikal am illa atat fi hamliha bi ghulam min barakati was sa'adati hadal imam. Itu diceritakan malam kelahiran Nabi, bahkan bersamaan dengan saat kelahiran Nabi Muhammad gak ada satu perempuan yang hamil dan melahirkan, kecuali yang dilahirkan semuanya laki-laki. Karena bu, perempuan di masa itu adalah hina wujudnya. Perempuan itu aib. Seorang bapak kalau punya anak perempuan malu, bahkan tidak segan-segan untuk membunuh anak perempuannya. Kenapa? Memalukan. Dia itu sudah lemah, kemudian masih keluar darah haid, dihinakan. Jadi perempuan itu masa jahiliyah, mereka hidupnya ada di gopok begitu, disediakan di situ ada piringnya, ada gelasnya, ada sendoknya untuk makannya para istri yang sedang tertimpa haid. Bahkan mereka kalau misalkan ada peperangan bisa dijual belikan atau diperkosa oleh para penjajah, sehingga para bapak lebih memilih untuk membunuh anaknya sejak masa bayinya. Aib, memalukan. Tapi Allah Ta'ala muliakan kala itu siapapun yang hamil, perempuan manapun yang hamil di saat kelahiran Nabi Muhammad tidaklah lahir kecuali anak laki-laki, karena barakah daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu bentuk kemuliaan Nabi juga, di mana kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diceritakan dalam Maulid Ad-Diba, fahtazzal arsyu taraban wasni basyara. Hafal gak bu? Biasanya ibu-ibu kalau dibaan tuh, fahtazzal arsyu taraban wasni basyara wasdadal kursiyu haibatan wa waqara wamtala'atis samawatu anwara wadajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfara. Fahtazzal arsyu, arsnya Allah itu bergoncang. Jadi ada satu ars yang dikatakan bahwa ars itu adalah kerajaan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bergoncang karena sebab kelahiran manusia mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahtazzal arsyu taraban wastibsyara, mereka
semuanya bergoncang karena sebab gembira akan kelahiran Nabi Muhammad. Wasdaqal kursiyyu haibatan wa waqara. Kursi makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Kita nggak boleh katakan ayat kursi itu adalah kursinya Allah ya. Kursi yang ada di arsy itu adalah kursinya Allah, berarti tempat duduknya Allah. Kita nggak boleh katakan begitu. Kita katakan saja bahwa kursi adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasdaqal kursiyyu haibatan wa waqara. Bertambah kewibawaannya, bertambah kemuliaannya kursi karena sebab menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Wasdaqal kursiyyu haibatan wa waqara wa imtala'atis samawati anwara. Malam itu tidak lagi gelap karena kelahiran Nabi Muhammad SAW. Padang hadirin, beda dengan kelahirannya kita. Kalau kelahirannya kita, misalkan hujan, ya tetap hujan, mendung, ya tetap mendung. Misalkan malam, ya tetap malam, nggak ada perubahan sedikit pun. Kecuali kelahiran Nabi Muhammad, malamnya menjadi bercahaya karena sebab kelahiran Rasulullah SAW. Makanya orang ini kalau misalkan kurang cintanya ke Nabi, maka dia itu adalah orang yang paling rugi. Kenapa begitu? Yang defense paling pantas yaitu Nabi Muhammad, gak ada yang lain. Orang kalau masih ngefans kepada selain Nabi Muhammad, berarti otaknya kurang normal, hatinya kurang normal. Kenapa begitu? Manusia yang palingnya paling, istimewanya istimewa, luar biasanya luar biasa, itu cuma bersandar kepada Nabi Muhammad. Bahkan seluruh kebaikan di muka bumi itu bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dikatakan, wa kullu khairin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Semua kebaikan di muka bumi ini, ada kiai baik, ada habib baik, ada seorang bapak berbuat baik, ada seorang ibu berbuat baik, ada seorang anak berbakti kepada orang tuanya. Wa kullu khairin, bahkan binatang pun, ada binatang menyusui anaknya, ada binatang merawat anaknya. Yang sedemikian itu bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Lanjut ngaji enggak nih? Oke. Lanjut ngaji tidak? Oke. Orang itu kalau diceritakan tentang yang dicinta tentu semangat untuk mendengarnya. Tentu semangat. Makanya Kak, ibu tuh mendengar anaknya nangis. Nangis itu kan pada umumnya kalau didengarkan nyumpek no hati, ya kan? Karena anaknya sendiri, kadang si ibu itu senyum. Kenapa? Yang menangis adalah anaknya. Begitu kita seharusnya. Saat Nabi Muhammad diceritakan, saat Nabi Muhammad dikisahkan, dilantunkan syair-syairnya tentang Nabi Muhammad, maka hati itu akan bergejolak, merasa rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti inilah yang diajarkan ulama kita, kumpul bareng, baca maulid, baca qasidah, diceritakan tentang Nabi Muhammad, pulang bertambah semangat untuk mencintai Nabi Muhammad. Tadi dikatakan bahwa semua kebaikan bersumber dari Nabi Muhammad. Gak ada satu kebaikan di muka bumi ini yang tercipta melainkan penciptanya, pencetus utamanya adalah Nabi Muhammad SAW. Ada pejabat baik, maka pejabat tersebut pasti mencontoh Nabi Muhammad. Siapapun yang berbuat baik berarti dia sedang mencontoh Nabi Muhammad SAW. Mulia memang Nabi Muhammad, bahkan sejak masa lahirnya. Tadi dikatakan bahwasanya kelahiran Nabi Muhammad malam menjadi terang, padang hadirin, gak ada gelap sedikit pun. Itu kelahiran Nabi. Makanya dikatakan saat kita mahlul qiyam, itu diceritakan sama Al-Imam Abdurrahman Ad-Daibai, anta syamsun, anta syamsun, anta nurun,
fawqa nuri anta iksirun Wawan. anta misbahus suduri. Itu satu sifat Nabi SAW, yang mana malam hari karena wujud Nabi Muhammad maka malam tersebut menjadi terang. Bagaimana juga Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan, kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan minas suruji wa maridin anta aiduhu qadadahu Allahu bil faraji ya Rasul. الله سلام عليه يا رفيع الشان والدرج عفت يا جيرة العالم يا عهيل الجود والكرم كل بيت أنت ساكنه ليس محتاجا من السرج. Ini satu syair yang menceritakan bahwa setiap tempat yang di dalamnya ada Nabi Muhammad, maka tempat tersebut tidak lagi butuh kepada pencahayaan. Gak butuh lampu, gak butuh bulan, tapi sebab wujudnya Nabi Muhammad, segala tempat yang gelap menjadi terang. Bagaimana Sayyidatuna Aisyah, di saat Sayyidah Aisyah itu menjahit, jarumnya jatuh, kemudian tidak terlihat saat akan diambil, tapi begitu Nabi Muhammad masuk ke dalam kediaman Sayyidah Aisyah, jarum yang tadi tidak terlihat menjadi terlihat. Kenapa demikian? Karena tempat yang ditempati Aisyah dimasuki oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga Siti Aisyah itu berkata, ya Rasulullah, alangkah untungnya Aisyah ini ya Rasul, karena bersuamikan engkau, manusia yang penuh dengan kemuliaan, tampan wajahnya, bersinar tubuhnya, dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan dikatakan keringatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu keringat itu menetes hadirin, bukan hanya badannya yang bercahaya, setiap tetesan keringat yang keluar dari tubuh Nabi, netes di keringat, jatuh dari kepala Nabi, jatuh dari badan Nabi, terpisah dari tubuhnya Nabi, maka setiap tetesnya itu berubah menjadi cahaya. Sallu ala Nabi Muhammad. Berubah jadi cahaya, sampai salah seorang sahabat berkata, ya Rasul, kenapa keringatmu berubah menjadi seperti itu? Allah Ta'ala tidak berkenan keringat Nabi SAW jatuh ke bumi, kemudian dihinakan, diinjak oleh manusia siapapun. Sehingga Allah Ta'ala robah setiap keringat yang keluar dari tubuh Nabi Muhammad, berubah menjadi cahaya, berterbangan hadirin, dan dilihat oleh siapapun yang ada di sekitar Nabi Muhammad SAW. Sejak kelahirannya mulia, sejak masa kanak-kanaknya mulia, bahkan sampai masa dewasanya, sampai masa wafatnya, Nabi Muhammad penuh kemuliaan. Maka pantaslah kalau kita semua ini berkumpul untuk muji-muji Nabi Muhammad, gak peduli waktu, gak peduli apapun, hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau mau mengungkapkan cinta, ya di majelis seperti ini. Kalau mau mengungkapkan cinta kepada Nabi Muhammad, hadir ke majelis seperti ini. Ya, kalau masa dulu mau buktikan cinta kepada Nabi, mereka perlu angkat senjata hadirin. Mereka perlu angkat tombak, pedang. Untuk apa? Berperang, membantu perjuangan Nabi Muhammad. Di saat ini kita sudah gak perlu seperti itu. Cukup hadir majelis, baca maulid, baca sholawat, bayangkan tentang Nabi Muhammad, pulang amalkan apa yang diajarkan. Orang yang cinta itu akan selalu mengikuti yang dicinta. Makannya yang dicinta seperti apa itu diikuti, pakaiannya seperti apa diikuti, tidurnya seperti apa diikuti. Kenapa? Wujud cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau pemain bola punya
supporter-supporter yang membuktikan dengan pakaiannya. Ya gak? Kalau di Surabaya itu ada bonek, kalau di Tuban ini ada apa? Iya itulah, gak tahu pakaiannya apa. Ya, pasti kalau begitu bermain maka akan berpakaian seperti pemainnya, wujud cinta. Bahkan mereka kadang nerobos untuk masuk ke stadion, naik ke atas, resiko untuk mati. Demi apa? Demi klub bola yang dicintainya. Tentu kita harus lebih dari mereka. Kalau kita demi Nabi Muhammad, yang kita korbankan harusnya lebih daripada mereka. Mereka korbankan uang, kita korbankan uang. Mereka korbankan nyawa, maka yang paling pantas adalah kita korbankan nyawa untuk Nabi Muhammad SAW. Maka siapapun yang cinta kepada Nabi Muhammad, hendaknya selalu bersemangat untuk mengkaji tentang Nabi Muhammad, belajar tentang Nabi Muhammad, sejarah Nabi Muhammad, kehidupan Nabi Muhammad, keseharian Nabi Muhammad sebagai wujud bentuk cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada yang bilang, Habib, buat apa tuh bawa bendera-bendera? Buat apa tuh bawa bendera? Ada bendera Sehor, ada bendera Lamongan, apa itu? Tuban segala macam. Ditunjukkan, diterbangkan. Buat apa, Habib itu, Habib? Apakah itu penting, Habib? Kalau saya nilai, ya itu penting. Itu adalah penting. Di masa Nabi Muhammad, saat Nabi akan berperang, maka Nabi SAW dengan para sahabatnya, beliau selalu menyediakan beberapa orang untuk membawa bendera. Termasuk yang terkenal bagian pemegang bendera yang sangat berusaha untuk mempertahankan bendera Nabi Muhammad SAW untuk tetap tegak, yaitu Sayyidina Ja'far At-Tayyar yang mempertahankan bendera itu di saat peperangan. Karena dikala itu hadirin, ketika peperangan terjadi, maka bendera itu menjadi simbolnya, simbol Nabi Muhammad masih menang, masih bertahan. Bendera itu saat masih tegak, saat bendera itu masih tegak, maka saat itu Nabi Muhammad dan seluruh pejuangnya masih bertahan. Sehingga Ja'far At-Tayyar mengorbankan tangannya, dipegang itu bendera dengan tangan kanannya, maka dipotong tangan kanannya, dipegang dengan tangan kirinya, sampai kedua tangannya, kedua kakinya dipotong oleh orang kafir, tapi tetap mempertahankan bendera-bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kalau yang sekarang ini bawa bendera, sekarang ini mengibarkan bendera, silahkan. Kenapa begitu? Wujud, filosofi, gambaran seperti ini loh, pecintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditampakkan kecintaannya kepada Nabi Muhammad. Tapi ingat, jangan cukup sampai ke bendera saja. Ya, mari sholawatan, tetap menikah sholat subuh. Ono gak sing kaya ngono? Wah, kayak gitu Oke. Sholawatan ngalor ngidul. Ternyata manggon sepi-sepi kayak kebo. Ada nggak tuh? Pacaran, pulang sholawatan, pacaran. Yang seperti itu bukan wujud pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pecinta Nabi Muhammad kalau dia punya suami, berbakti ke suaminya. Pecinta Nabi Muhammad kalau dia memang muda, mempertahankan mudanya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun orangnya yang mencinta Nabi Muhammad, bentuk bukti cintanya hanya satu, yaitu membahagiakan Nabi dengan akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga siapapun yang hadir pada acara malam hari ini, Allah Ta'ala takdirkan untuk mampu mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadirnya kita bersolawat, membaca maulid, memuji Nabi Muhammad, insya Allah akan semakin menambah perasaan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak pulang dari tempat ini yang cintanya masih setengah-setengah, kecuali Allah Ta'ala takdirkan cintanya semakin dalam kepada Nabi, sehingga insya Allah yang wajib akan dikerjakan, yang haram akan ditinggalkan, yang sunnah akan dipaksakan, sehingga menjadi sabab untuk bahagia dunia akhirat, sehingga diridhoi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sekian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.